Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arysyam Indradi menyatakan Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang atau DPO tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana Polda Metro Jaya dan Polres jajaran juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian atau DPO tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, Saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral seusai diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Adapun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan, ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Rekan-rekan media, kasus berikutnya yaitu terkait kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik sampai saat ini. Terlebih setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kini viral diduga akun media sosial, otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui Saudara, sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X @langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkacamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Eki,
ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan belasungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu, yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia, juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egy karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Moonraker Indonesia. Laras menyebut saat itu Egy mengenakan jaket berwarna merah, putih, dan biru, serta membonceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menangkap ketiga pelaku setelah 8 tahun. Sosok Indra Jafar, ex-Kapolres yang tangani kasus Vina Cirebon, kini jenderal hebat. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Indra Jafar menganut agama Islam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Di Akpol, Indra Jafar satu angkatan dengan Irjen Pol Dr. Hasandi Nugroho, SIK, SH, MHAM. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Dikjurdas Paintel, 1996, Dikjurdas Perwira Lantas, 1997, dan Jurlanparek Iden Lantas, 1998, PTIK, 2006, dan Sespimen, 2012.
Indra sendiri telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, UI. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian di kampus yang sama. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yaitu Brigjen Pol Indra Jafar, SH, SIK, MC. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri.